supportnya dan saya kira itu partainya udah angkat. Mungkin yang perlu saya tambahkan gini Bapak. Saya teman-teman dari perbankan, Lajismu atau Basnas gitu, siapapun yang mau intervensi. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga BKKBN, melaksanakan talk show solidaritas genting, tumbuh tanpa batas. Acara ini sebagai langkah nyata pemerintah bersama stakeholder memperkuat solidaritas, gotong royong dan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak bangsa. Talk show ini berlangsung di studio Kompas TV Jakarta. Menteri Kemenduk Bangga BKKBN Dr. Wi Haji hadir sebagai keynote speaker dalam acara ini. Sementara para pembicara yang hadir diantaranya pimpinan Basnas RI, Saidah Sakwan, CEO Kita Bisa, Fikra Ijaz, District Governor Rotary 3410, DG Sani Suharli, CEO Danantara Doni Oskari, dan CEO Tribun Network Dahlan Dahi. Di tingkat daerah, perwakilan BKKBN NTB melakukan nonton bareng program tersebut dan diikuti oleh seluruh pegawai. Kepala Perwakilan BKKBN NTB lalu Makripudin mengatakan, sejak diluncurkan program genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting ini sudah banyak memberikan dampak kepada masyarakat. Makrif mengungkapkan ada 3 intervensi yang dilakukan di tingkat daerah, di antaranya memberikan bantuan nutrisi kepada keluarga anak asuh ini. Kemudian bantuan non-nutrisi seperti bantuan sanitasi bedah rumah dan sebagainya. Ketiga bantuan dalam bentuk edukasi, ini diberikan agar orang tua asuh memahami cara perilaku mengasuh yang baik dan benar. Makrif mengatakan pemerintah daerah masih memiliki waktu sampai dengan Desember untuk memberikan intervensi, sehingga sampai akhir tahun nanti bisa 100%. Menurut data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPBGM), angka stunting NTB saat ini 11%. Namun berbeda dengan data survei status gizi nasional SSGI tahun 2024 sebesar 29,8%, meningkat 3% lebih dibandingkan tahun 2023 sebesar 24,6%. Makrif mengatakan, survei akan kembali dilakukan pada tahun 2026 nanti, sehingga untuk tahun ini belum bisa dipastikan terkait penurunan stunting di NTB. Meski demikian, ia optimis NTB mampu mencapai target stunting di bawah 10%. Ya, memang salah satu quick win dari Pak Menteri untuk mencegah stunting itu adalah genting ya, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Jadi gerakan ini kita lakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu secara berkesinambungan. Artinya sejak kehamilan, kemudian sampai usia 6 bulan, sampai usia 2 tahun itu didampingi oleh orang tua asuh. Ada beberapa bentuk intervensi yang dilakukan. Yang pertama itu bentuk intervensinya dalam bentuk intervensi nutrisi namanya, memberikan bantuan nutrisi kepada keluarga anak-anak asuh ini. Yang kedua itu intervensi non nutrisi, terutama dalam bentuk sanitasi dan air bersih, ya, sanitasi zaman keluarga, bedah rumah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga dalam bentuk edukasi, artinya didampingi keluarga itu agar supaya berperilaku dalam memberikan pengasuhan itu secara baik dan benar. Nah, alhamdulillah di NTB ketika program ini di-launching, mulai dilaksanakan, mendapatkan sambutan yang cukup bagus di NTB, baik dari pemerintah daerah, kemudian para pengusaha, termasuk pondok pesantren, ya, madrasah itu menyambut dengan cukup bagus. Dan sampai dengan hari ini kita di NTB itu dari target 38.520 yang harus kita capai untuk anak asuh ya. Itu sudah kita capai sekitar 30.000 atau sekitar 78,7%. Ya, jadi kita masih punya waktu. November dan Desember, mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti kita bisa capai 100%. Kalau dari sisi angka Pak Kepala, bagaimana penurunannya dengan adanya program genting ini? Iya, tentu kalau secara EPPGBM gitu ya, kita
menurun. Stunting kita di NTB, untuk NTB sekarang mencapai sekitar 11%. 11%. Tetapi tentu data yang dievaluasi secara nasional itu adalah data survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan yang namanya SSGI, Survei Status Gizi Indonesia. Dan ini untuk tahun 2025 ini memang tidak akan dilakukan, tapi nanti tahun 2026 akan dilakukan kembali. Kemarin tahun 2024 sudah dilakukan. Yang Nah, 11. tentu itu kita tidak bisa nilai itu langsung karena ada surveinya, tapi yang by name by address yang dilaporkan setiap bulan oleh Posyandu oleh petugas gizi namanya EPPGBM itu sudah mencapai kita sekitar 11%. Artinya ada penurunan. Antara data dari kementerian dan EPPGM ada perbedaan berarti Pak Iya. Pak Kepala, karena metode yang digunakan berbeda. Pertama metode yang digunakan, kalau ini kan yang dicatat yang datang ke Posyandu memeriksakan mengukur tinggi badan, berat badan, ini kemudian yang digunakan dan itu real time setiap bulan. Ini yang namanya PPGBM. Tapi kalau survei dilaksanakan sekali setahun. Yang kedua tentu kita tidak bisa bandingkan dan selama ini memang angka yang di SSGI itu selalu lebih tinggi. Dan kita tidak bisa bandingkan antara data SSGI dengan data EPPGBM. Data SSGI ini memang untuk mengukur, jadi bisa kita evaluasi bandingkan antara satu daerah dengan daerah lain. Ya, kenapa bisa kita bandingkan? Karena yang mengukur itu sudah terlatih. Yang kedua alat ukurnya sudah terlatih. Alat ukurnya standar. Ya, petugasnya juga sudah dilatih. Semua sudah terstandar itu dengan survei. Tapi kalau EPPGM ini tentu kemampuan mengukur petugas yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Yang kedua itu alat ukurnya belum tentu standar yang dipergunakan, ya. Padahal untuk mengukur itu butuh pelatihan, butuh kompetensi yang khusus. Sehingga kita tidak bisa memang bandingkan antara EPPGBM dengan SSGI. Pak Kepala, apa yang menjadi tantangan kita kemudian di NTB ini? Kemudian dengan adanya program dari Pak Prabowo makan bergizi gratis untuk ibu hamil juga. Iya. Apakah optimis kita bisa sampai ke target di bawah 10%? Iya, kita optimis ya. Akan mencapai dengan begitu banyak program dari Presiden tentang makanan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita kan yang diberikan makanan. Tentu harapan kita dengan mereka menerima makanan begini, maka kebutuhan standar gizi mereka hari itu tercapai. Karena kan ini stunting ini lebih banyak disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronis menyebabkan dia sakit dan segitulah menyebabkan kemudian dia menjadi stunting. Dengan adanya program dari Pak Presiden tentang makanan bergizi itu kita berharap kebutuhan gizinya hari itu terpenuhi baik ibu hamil, ibu menyusui maupun balita. Dengan terpenuhnya gizi itu maka insya Allah stunting juga akan menurun. Ya. Sehingga ke depan kita harapkan bila perlu di bawah 10% stunting yang ada di NTB. Satu digit lah Pak. Satu digit ya, betul. Karena ya semakin sedikit ya tentu semakin bagus. Ya. Siap Pak Kepala. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.